Sekali lagi, Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya, berkah dalam. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita yang sudah mengumpulkan kita semua di lapangan Yonif 411 ini. Kita pasti tahu apa yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan merayakan pesta kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Dan kita pasti tahu apa tema dari perayaan kita pada pagi hari ini. Bersinarlah sebagaimana mentari menyinari bumi. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, yang kami hormati segenap Forkompinda, yang kami hormati Bapak Danyon 411 yang pada kesempatan ini sebagai tuan rumah di kesempatan perayaan Natal pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Gideon Rusli, Bapak Pendeta yang pada kesempatan ini akan menjadi pembicara pada Natal kali ini. Dan untuk selanjutnya yang terhormat Paduka Romo, para pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Dan yang terkasih seluruh panitia yang pada kesempatan ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pelaksanaan dari Natal kita pagi hari ini berharap semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang pada kesempatan ini dianugerahi kesehatan, jiwa, raga, sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan pagi hari ini. Baiklah, para Bapak, Ibu, Romo, Bruder, Suster, kita akan memulai kegiatan perayaan Natal PKGS tahun ini dengan mendengarkan laporan Ketua Panitia. Yang terhormat Bapak Pendeta Urip Yudono, disilakan. Shalom. 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 Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, umat Kristiani Kota Salatiga, untuk bisa bersama-sama kembali merayakan Natal di lapangan Yonif 411. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota atau yang mewakili. Yang saya hormati Forkopimda, Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, dan Bapak Ketua Pengadilan. Yang saya hormati dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bapak Danyon 411. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Danyon. Yang oleh karena kebaikan hatinya kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan kembali Natal Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Bapak Ibu yang saya kasihi, para pendeta, para romo, khususnya pengkhotbah kita, Bapak Pendeta Dr. Gideon Rusli yang hari ini akan membawakan kebenaran firman Tuhan dalam rangka Raya Natal. Bahwa panitia Badan Kerjasama Gereja-Gereja ditunjuk untuk melaksanakan rangkaian Natal tahun 2022
Dengan yang pertama kita mengadakan Christmas Parade, Salatiga Christmas Parade pada tanggal 17 Desember yang diikuti kurang lebih 3.000 orang. Sekali lagi kita tepuk tangan, luar biasa untuk Salatiga Christmas Parade dari seluruh gereja-gereja yang ikut berpawai. Yang kedua, kita menyelenggarakan ibadah raya Natal bersama-sama tanggal 25 Desember jam 4 pagi ini di lapangan Yonif 411 dengan tamu undangan yang hadir diperkirakan 15 sampai 20 ribu orang. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Ini kita bisa melihat kanan kirinya, luar biasa. Dan kemudian kita akan mengadakan Natal Anak Sekota Salatiga di Gereja Battle Area, GBI Battle Area Jalan Hasanuddin tanggal 7 Januari yang akan diikuti 2.000 anak di bawah pimpinan Ibu Maria Budi. Dan yang berikutnya tanggal 9 Januari BKGS dalam hal ini Panitia Natal akan menyelenggarakan Natal sesepuh sekaligus hari ulang tahun BKGS yang akan dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Paulus Miki dengan pengkhotbah Romo Jayeng. Kita beri tepuk tangan, luar biasa. Itulah rangkaian Natal yang diselenggarakan tahun 2022 dan biaya yang dibutuhkan berkisar 130 juta rupiah. Terima kasih untuk gereja-gereja yang telah mendukung pendanaan, terima kasih untuk para donatur, terima kasih untuk sponsor, terima kasih untuk pemerintah Kota Salatiga, terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu. Teristimewa untuk seluruh jerih payah para panitia penyelenggara Natal BKGS tahun ini. Saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikianlah laporan saya. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waktu saya serahkan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Urip Yudono yang sudah melaporkan kegiatan-kegiatan Natal pada tahun 2022. Para romo, bruder, suster, serta Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memasuki acara sambutan dari Ketua BKGS. Dipersilakan kepada yang terhormat Bapak Purwanto. Ya, baik, terima kasih waktu yang diberikan. Bapak Ibu saudara sekalian, pertama saya sampaikan shalom. Oh, enggak selamat. Shalom. Mana tangannya shalom? Salam sejahtera untuk kita sekalian, berkah dalam. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita beserta Forkompinda, ada Ketua DPR, ada Dandim atau yang mewakili, ada Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepala Kantor Kementerian Agama, Kapolres, yang kami hormati juga, dan Yon 14 yang hari ini menyediakan diri kita bisa berjumpa di tempat yang luar biasa ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Gideon Rusli yang hari ini berkenan menyampaikan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu Pendeta Romo kami yang sangat kami hormati juga, jemaat Tuhan, pengurus BKGS, segenap panitia dan semua pihak yang pada hari ini hadir, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mewakili pengurus Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, izinkan saya menyampaikan sebagai berikut. Yang pertama tentu mari kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini kita diberi kesempatan yang luar biasa, kesempatan merayakan Natal Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Salatiga tahun 2022, tepatnya hari Minggu 25 Desember 2022. Dengan keadaan yang kami berharap semua berbahagia. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
tentu kita bersyukur karena selama 2 tahun kita tidak menggelar acara yang indah ini karena pandemi COVID-19. Maka hari ini kita pakai sebagai momentum kita bangkit dari keterpurukan dalam segala hal. Dari sisi spiritual, dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain. Tentu kami berharap ini momentum kita bangkit dalam pengertian mari kita sama-sama menggairahkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Mohon izin yang setuju berkata amin. Oh amin ya. Mari kita menggairahkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Yang setuju berkata amin. Amin. Oh ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagaimana MC sudah menyampaikan bahwa tema Natal kali ini adalah bersinarlah sebagaimana mentari menyinari bumi. Kita tentu berharap melalui momentum Natal 2022 kita bangkit menjadi umat yang mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa diskriminasi, mengasihi secara konsisten, mengasihi dengan kasih yang memberi dampak. Sebab mentari menyinari bumi juga tanpa pamrih, menyinari bumi tanpa diskriminasi, menyinari bumi secara konsisten tanpa syarat, sekaligus sinar kasih yang diberikan mentari itu adalah sinar yang memberikan dampak. Bapak yang kami hormati, Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentu kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah Kota Salatiga atas supportnya sehingga acara ini bisa berlangsung. Dan Dion 411 yang memberikan tempat luar biasa, bapak-bapak gereja-gereja yang juga memberikan dukungan, jemaat Tuhan yang hari ini hadir, terima kasih karena kami bekerja tanpa kehadiran panjenengan tentu tidak ada gunanya. Terima kasih buat panitia yang luar biasa yang bekerja keras siang malam sampai kemarin sempat hampir putus asa, tetapi kami menekankan bahwa ini pekerjaan Tuhan. Kita tidak perlu takut sekalipun banyak liku-liku. Saya membandingkan dengan orang Majus ketika pengen ketemu Tuhan itu juga banyak persoalan, banyak pergumulan. Maka kami tekankan kepada panitia, ayo kita terus semangat tanpa putus asa. Mari lanjutkan kegiatan kita untuk 2 agenda besar kita ke depan. Walaupun berat tapi yakin ketika Tuhan beserta kita semuanya pasti bisa terlewati. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, tidak banyak yang ingin kami sampaikan, itu saja kiranya apa yang kami sampaikan memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kita sekalian. Pada akhirnya terima kasih untuk semua pihak. Pada akhirnya kami sampaikan selamat Natal tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Kiranya kita bergairah di dalam mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita tanpa diskriminasi. Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih pada Bapak Purwanto. Pak Pur, tetap di sini dulu ya. Para Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan penyalaan lilin lambang terang Kristus yang nanti akan disebarkan ke semua jemaat. Ya, dipersilakan Bapak Purwanto untuk menyalakan lilin dan lagu Malam Kudus akan berkumandang di tengah-tengah kita. Para jemaat nanti akan mendapatkan cahaya lilin dari lilin utama. Jemaat mendapatkan nyala lilin dari depan. Biar lilin utama bisa menyala dulu, setelah itu jemaat akan menyalakan bersama-sama.
di sekitarnya. Mari sambil mengangkat lilin kita, katakan malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Dunia kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Mari kita angkat diri kita lebih tinggi lagi. Biarlah pancaran sinar kasih Tuhan terpancar dari kota Salatiga buat Indonesia. Dan biarlah sinarnya menyinari bumi, surga menyaksikannya.
sunyi Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ibadah Natal 2022 Gereja-Gereja Salatiga kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Lilin boleh dimatikan. Sekali lagi selamat pagi, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Mari sekali berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hai dunia, gembiralah. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Bersukacita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, lukakan. Hai dunia, elukanlah Rajamu berdehur. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari teriakan haleluya, teriakan haleluya. Janganlah dosa menempati ladang dunia. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan jemaat bisa duduk kembali. Mari dipersilakan untuk bisa duduk kembali. Yesaya 9 ayat 1 sampai yang ke-6.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka-cita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang bagi Allah kita. Dari dua dan kedua dengan pujian bagi Tuhan. Mari kita datang sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama sama-sama katakan Gloria. Surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan-Mu. Muliakan Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama-Mu. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan-Mu. Oh
muliakan Tuhan. Gloria, muliakan. Coba semuanya katakan Gloria. Yang lebih keras lagi. Muliakan. Lebih lagi. Gloria, mulia. Mari sama-sama Gloria. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Petunjuk hidup Yohanes 13 ayat 34 sampai ke 35 dan pasal 15 ayat yang ke-12. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ajarilah setiap kami bahasa cinta itu Tuhan. Biarlah cintamu, kasih-Mu yang Kau sudah berikan buat setiap kami nyatakan Tuhan, dimanapun kami berada. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Biarlah Tuhan yang akan terus mengajarkan bahasa cinta itu. Dan biarlah Tuhan yang terus mengajarkan kasih-Nya buat setiap kita. Saat ini kita bersama-sama akan memberikan persembahan yang pertama. Yang persembahan digunakan untuk segala sesuatu kegiatan Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mempersiapkan persembahannya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari yang siap memberi katakan amin. Yang siap memberi katakan amin. Haleluya. Pujian ini. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hamba, lenyaplah kesan hamba-Mu lana. Semarak kini medan berbagi, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah kini ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Mari kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian ini bersama-sama.
katakan bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati yang berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah, lenyaplah kesan hampa-Ku lana. Semarak kini medan berbalik, beriaskan minyak warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Lenyaplah kesan hamba-Ku lana, lenyaplah kesan hamba-Ku lana. Semarak kini medan berbalik, beriaskan minyak warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti diri. Mari sekali lagi katakan, lenyaplah kesan hamba-Ku lana. Lenyaplah kesan hamba-Ku lana. Semarak kini medan berbalik, beriaskan minyak warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Semoga Allah Bapa berkenan, semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. semoga Allah Bapa berkenan, semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama masuk dalam doa kita untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Pagi ini kami sungguh mengucap syukur Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam anugerah-Mu kami telah bangun dalam kekuatan dan kesehatan. Dan kami telah menyembah, memuji Engkau, bersukacita di hadapan-Mu. Hari ini kami membuka hati kami dan pikiran kami untuk Engkau bebas memberitahukan kepada kami isi hati-Mu, firman-Mu, agar kami umat-Mu yang ada di Salatiga dapat membangun kehidupan seperti yang Kau kehendaki. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, berbicaralah sebab kami ini siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ini mengucap syukur dan kami berdoa bersama. Kita berkata amin. Tuhan berkati, puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita hari ini bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan berkumpul seperti ini setelah selama 2 tahun masa pandemi. Kita tidak punya kesempatan berkumpul di perayaan di lapangan seperti ini. Tahun ini Tuhan memberkati, memberikan kesempatan melalui pemerintah kita, melalui saudara-saudara sekalian, Komandan Yonif 411 di tempat ini, sehingga kita bisa menikmati Natal yang penuh berkat. Hari ini saudara-saudara, tema kita adalah bersinarlah sebagaimana mentari menyinari bumi, dan judul khotbah hari ini adalah saudara sekalian, bersinarlah seperti mentari. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai 16. Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara sekalian, ayat nas akan diambil dari Matius pasal 5 ayat 14, ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Kita baca bersama-sama seluruh lapangan, katakan 2, 3. Kamu adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi saya ulangi buat kita, dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Saudara-saudara sekalian, pagi ini lewat firman Tuhan yang sederhana, kita mendapatkan sebuah petunjuk Tuhan tentang identitas kita. Identitas kita, kata Alkitab saudara, kata Yesus Kristus, kita adalah terang dunia. Identitas kita, kata firman Tuhan, kata Yesus Kristus, saudara sekalian, adalah kita adalah terang dunia. Mari coba katakan dengan saya, saudara sekalian, tunjuk kepada pribadi kita lebih dulu. Katakan, saya adalah terang dunia. Katakan 2, 3. Saya adalah terang dunia. Lihat orang di samping kanan kiri kita, samping kanan kiri kita, katakan kamu adalah terang dunia. Katakan 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Nah, sekali lagi terakhir kita katakan kita adalah terang dunia. Katakan 2, 3. Kita adalah terang dunia. Saudara, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita mendapatkan petunjuk dari Yesus. Siapakah kita? Apa identitas kita? Alkitab berkata, kita adalah terang dunia. Nah, sebagai terang dunia, saudara sekalian, ada satu tugas sederhana dari terang dunia, yaitu bersinar sekuat-kuatnya. Terang dunia tugasnya cuma satu, saudara sekalian, bersinar sekuat-kuatnya. Itulah sebabnya dalam Matius 5 ayat 15 Alkitab berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan saudara sekalian, ketika satu alat penerangan dihidupkan,
maka Alkitab bilang akan ditaruh di tempat yang paling terbuka, yang paling dapat dilihat, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, hari ini renungan sederhananya demikian. Kita adalah terang dunia. Tugas terang dunia adalah bersinar semaksimal mungkin, saudara-saudara sekalian. Dan kalau dipertanyakan dalam kemaksimalan terang dunia, seperti apa seharusnya kita bersinar? Maka dalam renungan Natal yang sederhana hari ini adalah kita perlu bersinar seperti mentari menyinari bumi. Kita perlu bersinar seperti mentari, matahari menyinari bumi, saudara sekalian. Dalam perenungan sederhana hari ini, saat matahari atau mentari menyinari bumi, akan ada beberapa dampak. Saat mentari menyinari bumi akan ada beberapa dampak, akan ada beberapa kejadian. Yang pertama, saudara sekalian, saat mentari menyinari bumi akan ada dampak yang nomor satu, yaitu namanya terbitlah terang, saudara-saudara. Di atas kita mentari mulai keluar, saudara, walaupun belum maksimal, maka kita mulai melihat, saudara sekalian, beberapa sudut menjadi lebih terang. Beberapa menit ke depan akan menjadi lebih terang lagi, sebab itulah yang dampak pertama yang terjadi. Ketika mentari, matahari bersinar, akan ada terang. Matius 13 ayat 43 Alkitab berkata bahwa pada waktu itulah orang-orang benar, Bapak, Ibu, dan saya akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat firman Tuhan, Yesus berkata bahwa ada satu waktu di mana orang-orang benar, orang-orang percaya akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kita sekali lagi tahu bahwa ketika mentari terbit, maka akan terpancar cahaya. Dan akan ada waktunya secara spesifik Alkitab berkata, ya, pada zaman itu, pada akhir zaman itu, saudara sekalian, cahaya kita akan benar-benar sangat terang, saudara, sangat dibutuhkan oleh dunia yang terhilang ini. Saudara, apakah yang sebetulnya dimaksud, ya? Kalau Anda nanti membaca di rumah Matius 13 di ayat yang tadi telah kita baca, konteksnya adalah perumpamaan lalang di antara gandum. Saudara-saudara, Tuhan berkata di akhir zaman akan ada gandum, yaitu kita, saudara, yang ditabur Tuhan di dunia, tapi juga nanti akan ada lalang. Lalang bicara tentang kejahatan, tentang perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada akhir zaman, kata Alkitab, pada akhir zaman, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari memancarkan terang. Kata memancarkan terang di sini berarti, saudara sekalian, orang-orang benar, Anda dan saya, menjadi contoh dan teladan, saudara sekalian. Hidup orang benar, Anda dan saya, kita perlu terus belajar memancarkan terang, sehingga kita bisa, saudara, bertumbuh menjadi teladan di dalam segala hal. Tidak ada orang yang sempurna dalam perkara ini. Yang ada adalah orang yang mau bertumbuh lebih baik. Sekali lagi, tidak ada orang yang sudah sempurna dalam perkara ini, memancarkan terang menjadi teladan. Yang ada adalah orang-orang yang rindu, saudara sekalian, bertumbuh lebih lagi, memancarkan terang menjadi teladan dalam segala hal. Sehingga pada akhirnya, kata Matius 5 ayat 16, ketika orang melihat terang bercahaya, ada teladan, ada contoh kehidupan yang baik dan benar, dan bukan sekedar baik dan benar. Hidup kita betul-betul bersinar menjadi berkat. Ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bersinarlah seperti mentari menerangi bumi. Ketika mentari menerangi bumi yang pertama, akan ada terang. Bicara hidup yang memuliakan Tuhan,
menjadi teladan bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, bersinarlah seperti mentari. Ketika mentari timbul, saudara-saudara sekalian, apa yang akan terjadi? Maka kita belajar, ketika mentari timbul akan ada yang namanya panas. Yang pertama, mentari datang akan ada terang. Yang kedua, mentari datang akan ada panas. Mazmur 19 ayat ke-7 berkata demikian, Bapak Ibu, dari ujung langit mentari itu terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinar mentari, saudara-saudara. Ketika mentari terbit, maka akan ada panas. Saudara-saudara, mentari terbit membawa kehangatan, ya. Saya secara pribadi seminggu ini merasa, saudara, Salatiga cukup dingin. Pagi-pagi seringkali jam 6, jam 7, bahkan jam 8 masih agak mendung. Tapi begitu mulai jam 9, matahari timbul dengan lebih kuat, panasnya mulai terasa, saudara-saudara. Dan itu menimbulkan kehangatan, menimbulkan kenyamanan bagi kita, saudara-saudara. Yang khususnya mungkin dalam kondisi mungkin agak kurang sehat, kita bisa merasa kehangatan. Panas itu membawa kehangatan dan membawa kebaikan kepada tubuh kita. Nah, saudara-saudara, ketika Alkitab atau tema firman Tuhan hari ini berkata, bersinarlah seperti mentari menerangi bumi. Maka saudara sekalian, saya percaya kehadiran kita seharusnya membawa kehangatan, saudara sekalian. Kehadiran kita seharusnya membawa damai sejahtera bagi sesama. Jangan kalau orang Kristen itu hadir, saudara, malah congkrah. Jangan kalau orang Kristen itu hadir, malah kemudian saudara terjadi masalah. Ingat baik-baik pesan Natal hari ini. Bersinarlah sebagaimana mentari menerangi bumi. Artinya yang kedua, bersinarlah membawa kehangatan. Bersinarlah membawa kebaikan. Bersinarlah membawa perdamaian, saudara-saudara sekalian. Saya percaya orang-orang Kristen harus sangat amat terlibat dalam upaya-upaya perdamaian. Kita bisa diprovokasi, kita bisa dipanas-panasi, tapi anak Tuhan adalah orang-orang yang membawa damai. Yang setuju sama-sama katakan amin. Orang Kristen adalah orang yang membawa damai. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara sekalian, salah satu lagu ikonik dari kita orang-orang Kristen, tadi sudah kita nyanyikan lagu nomor 6 kalau Anda ingat ya, yang berkata, ajarilah kami bahasa cintamu, katakan, agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku, katakan, ajarilah bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Saudara-saudara sekalian, bersinarlah seperti mentari menyinari bumi, membawa kehangatan, membawa perdamaian, membawa ketenangan, membawa sejahtera. Saya berdoa orang-orang itu adalah Anda dan saya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang paling akhir hari ini saudara sekalian, bersinarlah sebagaimana mentari menerangi bumi. Ketika mentari terbit, yang pertama terang akan menjadi dampak. Kita mulai bisa melihat, sekarang kita mulai bisa melihat satu dengan yang lain secara lebih jelas. Inilah dampak dari mentari yang bersinar dengan terang. Dua, bersinarlah sebagaimana mentari menerangi bumi. Itu bicara tentang adanya dampak kehangatan.
panas yang membawa kehangatan. Dan yang ketiga, bersinarlah sebagaimana mentari menerangi bumi. Ketika mentari hadir, maka akan ada yang namanya kehidupan, saudara sekalian. Mentari terbit membawa kehidupan, saudara-saudara. Kita lihat secara umum saja bahwa begitu mentari terbit, langsung kita manusia di mana-mana beraktivitas. Pasar-pasar bergerak lebih lagi ya ketika mentari terbit. Mungkin dari sejak sebelum mentari terbit, tapi ketika mentari terbit, saudara, aktivitas ada di mana-mana. Kantor dibuka, toko dibuka, kehidupan mulai bergerak, saudara sekalian. Itulah dampak ketiga dari kehadiran mentari yang membawa kehidupan. Tanaman nanti mungkin agak siang, ketika mentari terbit akan mulai melakukan yang secara biologi kita kenal dengan nama fotosintesa, mulai memasak makanannya, dan itu bisa terjadi karena ada mentari yang terbit. Saudara-saudara, demikianlah hidup kita orang percaya. Biarlah sebagai bersinar kita terang sebagaimana mentari menerangi bumi, saudara. Artinya ketika kita hadir, orang-orang Kristen hadir, membawa kehidupan bagi orang di sekitar kita. Apa yang dimaksud dengan kehidupan, saudara-saudara sekalian? Pagi ini dari tempat ini saya berkata, kehidupan yang perlu Anda dan saya bagi adalah tentang, saudara sekalian, kehidupan yang kekal, membagikan Injil Kristus. Dalam kasih Tuhan, jangan takut untuk bersinar terang dan membagikan Injil Kristus. Adalah Yesus sendiri. Kalau Anda dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan, adalah Yesus sendiri yang dalam Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuajarkan kepada engkau. Kehidupan pertama yang selalu dan harus saya dan Bapak Ibu bagikan adalah kehidupan untuk mengenal Tuhan yang benar. Kehidupan untuk membagikan Injil, kabar baik. Kehidupan untuk membagikan hidup yang kekal kepada banyak orang di sekitar kita. Jangan pernah ragu dan takut. Cara-caranya saja yang harus baik dan lemah lembut. Cara-caranya saja yang tidak harus berdebat, tapi membagikan kabar baik tentang Tuhan. Kehidupan yang dapat kita bagikan yang kedua, bicara tentang semangat baru bagi orang-orang yang lemah. Kehidupan yang dapat kita bagikan bicara tentang harapan kepada orang-orang yang tersisih, saudara sekalian. Bersinarlah sebagaimana mentari menerangi bumi. Anda tidak hanya ada di gereja, Anda ada di kantor-kantor, Anda ada di rumah-rumah, Anda ada di pabrik-pabrik, Anda ada di banyak situasi. Begitu ada kegelapan, biarlah saya dan Anda mengambil peran kita seperti mentari yang membagikan kehidupan. Mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, saudara, sebagai kesimpulannya, mari di Natal ini, kita orang Kristen, kita umat Kristiani Salatiga, kita anggota dari BKGS, hidup orang Kristen harus seperti mentari yang membawa terang, yang membawa kehangatan, serta kehidupan bagi sesama kita. Yang menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, di pagi yang indah ini kami menerima berkat firman-Mu. Untuk kami adalah terang dunia. Kami bukan akan menjadi terang dunia. Adalah Yesus yang berkata kepada kami, kamu adalah terang dunia. Dan pagi ini Tuhan, ajar kami terus melakukan fungsi terang, yaitu bersinar secara maksimal, membawa terang, membawa kehangatan, membawa kehidupan yang dibagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami bersyukur selama kami hidup, inilah waktunya kami bangkit
bersinar menjadi terang untuk kemuliaan Allah Bapa kami. Melalui kesempatan pagi ini kami menaikkan doa syafaat kami bagi kota kami Salatiga Tuhan. Kami berkata Shalom Salatiga. Mari Bapak Ibu dari tempat-tempat kita katakan Shalom Salatiga 3 kali. Katakan 2, 3. Shalom Salatiga. Shalom Salatiga. Shalom Salatiga. Damai sejahtera Tuhan ada atas kota kami Salatiga. Kota yang baik, Kemah Ripah Loh Cinawi, kota yang aman tentram, kota yang pemerintahannya diberkati oleh Tuhan, kota yang lebih maju lagi pada hari-hari ke depan, sebab Tuhan memberkati Salatiga. Mari sekarang kita 3 kali katakan Shalom Indonesia. Dari tempat-tempat Anda duduk, angkat suaramu dan katakan 1, 2, 3. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Berkat Tuhan ada atas bangsa dan negara kami Indonesia. Pemerintahan Pak Jokowi 2 tahun terakhir ada pemerintahan yang terbaik dengan target 60 bendungan yang akan dibangun terjadi. Semua proyek akan genap. Tuhan memberkati Indonesia. Pada akhirnya Tuhan memberkati BKGS, Tuhan memberkati panitia Natal, Tuhan memberkati komandan Tuhan Yonif 411 dan semua panitia yang sudah mengupayakan hal yang baik ini. Kami bekerja keras dan kami menerima berkat Tuhan yang berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kami tidak sia-sia. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami dengan sukacita, kami akan membawa persembahan kami dengan bergembira, dan kami naikkan semua puji syukur hanya kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sekali lagi umat Kristiani katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.
Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat pasukan Unif 411. Iya. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya berikan tepuk tangan yang meriah buat 411 yang sudah memberikan tempatnya, bahkan juga memberikan kesaksian pujian. Mari saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita, persembahan yang kedua. Yang persembahan kedua ini akan digunakan untuk pembangunan, khususnya di kantor BKGS. Mari sekali lagi yang siap memberikan persembahan katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Aku diberkati, engkau diberkati, dan kita semua diberkati. Mari sama-sama tepuk tangan. Katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar lagi. Katakan dengan iman, aku diberkati. Aku diberkati. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan harimu. Mari lebih lagi percaya Tuhan yang berkati kita dan berkati dan kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman tanda balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Kalian selalu beri bersama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan.
bersama-sama kita aturkan persembahan kita di dalam doa kita menghaturkan doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh merasakan kehidupan yang diberkati oleh Engkau. Kami boleh melewati masa pandemi yang berat, namun saat ini kami boleh bersuka cita merayakan Natal. Kami benar-benar mengucapkan syukur. Ya Allah, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami memberkati, berlimpah-limpah. Engkau memulihkan kami dari kondisi yang sulit. Namun saat ini kami boleh bersama-sama bangkit, menghadapi dan merasakan kehidupan yang luar biasa hebat. Merayakan Natal bersama-sama dengan saudara-saudara iman, seiman kami di kota Salatiga. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Menerangi kami, membawa kami menikmati Natal. Terkhusus pada saat ini Tuhan, kami juga membawa doa untuk setiap ucapan syukur kami di dalam persembahan yang telah kami satukan bersama-sama pada saat ini. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh dikelola dengan baik, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk perkembangan BKGS dan segala rancangan-rancangan yang besar, rancangan-rancangan yang baik. Bapa di dalam surga, berkati setiap tangan-tangan yang Kau pakai untuk mempertanggungjawabkan persembahan ini. Pakailah mereka, urapi dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Bapa di dalam surga, benar-benar kami mengucapkan syukur, dan kami terus memohon kepada Engkau, kiranya berkat Tuhan terus berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur, dan kami mohon arahan dan pimpinan kasih Tuhan untuk setiap aktivitas kami ke depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur ini. Terima kasih ya Allah. Kami naikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari
Ya, dipersilakan dulu kembali jemaat Tuhan. Ya, baiklah jemaat Tuhan, sambil kita menantikan Bapak Pejabat Wali Kota Salatiga sedang menuju ke tempat ini, kita mau sama-sama menaikkan pujian bahasa cinta. Jadi sekali lagi biarlah cinta kasih Tuhan yang sudah kita terima, boleh sama-sama kita berikan untuk sekeliling kita. Mungkin boleh tengok kanan kiri dulu, berikan jabat tangan, katakan aku mengasihimu, aku mengasihimu. Sama-sama katakan. Dan aku lakukan. Mari sama-sama dengan pujian ini. Yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba. Mari sama-sama, ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, andaikan aku pahami bahasa semua, bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, kunci tiap. Mari sama-sama katakan, ajarilah, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Baik ketiga, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu lemah lembut, lemah lembut, sabar sederhana, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, cinta itu murah hati, rela menderita, rela menderita. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, ajarilah kami. Ajarilah kami. Yang lebih keras lagi, agar kami padamu ya. Ajarilah bahasa cinta.
kami dekat Mari dengan keras katakan ajarilah kami. Jemaat saja. Ajarilah. Dari Salatiga buat Indonesia. Dari Salatiga buat bumi ini. Agar kami, mari sekali lagi katakan, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Selamat datang bersama dengan kota Salatiga. Ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat datang kepada Bapak PJ Wali Kota, Ibu Sekda, Ibu Wuri, Bapak Kapolres, dan Bapak Dandim, serta para tamu undangan dan Forkompinda. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak PJ Wali Kota. Sekali lagi, lebih meriah lagi. Iya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak kita, Bapak PJ Wali Kota. Kepada yang terhormat Bapak Sinung, disilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, berkah dalam, salam kebajikan bagi kita semuanya. Dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Dance Iskapalit beserta Ibu. Ini luar biasa. Pak Bonar, terima kasih. Para romo, para pendeta yang berkesempatan hadir, saya terima kasih. Ini kali kesekian sejak 3 hari yang lalu kami beserta Ibu Sekda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Pengadilan Negeri, Pak Kajari, dan juga dari teman-teman dari Batalion 411. Terima kasih untuk lapangan 411 ini luar biasa menampung semua jemaat yang merayakan Natal. Dan saya ngos-ngosan ini bukan karena saya jalan,
karena saya saking euforia saya saking bahagia saya. Ini luar biasa banget. Dan tentu saja kami secara pribadi dan jajaran Forkompinda Kota Salatiga, saya mengucapkan selamat Natal 2022. Keberkahan, pesan Natal, hikmah, itulah yang makin menguatkan kita. Berkah Natal, pesan Natal yang penuh dengan kebahagiaan untuk saling berbagi, untuk saling mengerti, untuk saling memahami. Itulah yang makin menguatkan. Untuk saling menghormati, menguatkan dalam iman masing-masing, dalam iman keberagaman, dan juga keberagamaan. Itulah kehidupan kita, keindonesiaan kita yang dinaungi oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dan inilah Indonesia yang dipancarkan dari Salatiga. Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku umat Kristiani, sekali lagi salam hangat penuh cinta kami persembahkan dalam perayaan Natal ini untuk makin menguatkan kegotong royongan kita, silaturahim kita, dalam semangat toleransi untuk membangun kota tercinta ini. Untuk tetap membuat yang terbaik kita persembahkan, bukan hanya bagi kota, bukan hanya bagi Jawa Tengah, tapi juga bagi Indonesia. Karena itulah esensi dari pesan Natal, makin memberikan kebermaknaan, makin memberikan kebermanfaatan bagi sesama dan semesta. Karena bermanfaat dan bermakna bagi sesama, bagi semesta, itulah sebagai esensi dari rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bukankah sebaik-baiknya umat adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama, menjadi penyebab dari kebahagiaan juga bagi sesama. Saya ingin menyampaikan satu pesan yang pernah saya sampaikan tadi malam di salah satu gereja Paulus Miki. Waktu saya kecil, kebahagiaan saya ini ketika saya memperoleh atau saya menerima hadiah dari orang lain, apalagi dari orang tua. Jadi kebahagiaan itu terletak ketika saya menerima. Bahagia sekali. Dan kalau saya tidak menerima, saya nangis. Bahkan merengek-rengek setiap hari. Namun seiring dengan pertumbuhan kedewasaan kita, dalam pergaulan kita di tengah taman sarinya Indonesia, di tengah taman sarinya keindahan dengan sesama, ternyata bukan kebahagiaan itu terletak pada menerima, tapi kebahagiaan itu terletak ketika kita memberi dan berbuat sesuatu bagi sesama. Dan hari ini umat Kristiani untuk kali kesekian telah membuktikan itu. Untuk selalu memberi, memberikan arti, memberikan kebahagiaan, memberikan makna, dan selalu merawat persatuan dan kesatuan itu dalam indahnya Taman Sari Pancasila. Kepada Komandan Batalion 411, terima kasih beserta jajaran. Saya tahu persiapan dan kesiapan ini tidak mudah. Meskipun lapangan sudah tersedia, tapi saya memantau betul bagaimana para anggota juga mempersembahkan yang terbaik kepada saudara-saudara umat Kristiani. Selaku pejabat wali kota Salatiga, kepada Romo, kepada pastor, para pendeta, izinkanlah saya nderek titip untuk mohon doa dan pangestu serta seluruh warga kota Salatiga untuk tetap merawat semangat toleransi ini, semangat kebersamaan ini, dan kami sebagai Pangembating Projo
yang diberikan tugas mandat konstitusional menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat senantiasa diberkati dan selalu diberikan keberkahan. Maka doakanlah kepada sesama. Demikian juga dalam rangka menyongsong Pesta Demokrasi 2024 nanti. Doakanlah yang terbaik, mohonkanlah dalam momentum yang penuh cinta dan kasih ini, agar kota Salatiga ini memperoleh pemimpin yang takut kepada Tuhan dan mencintai rakyatnya. Jadi pemimpin yang takut kepada Tuhan dan mencintai rakyatnya. Oleh karena itu mudah-mudahan cinta dan kebersamaan inilah yang terus-menerus akan kita jaga, yang terus-menerus akan kita rawat. Bukan demi aku, bukan demi kamu, tapi demi kita, demi Salatiga, demi Jawa Tengah, dan demi Indonesia. Salam hangat untuk keluarga, salam hormat saya untuk keluarga, dan terimalah bahasa cinta dari kami semuanya. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota yang sudah memberikan semangat kepada kita semuanya, sudah memberikan petunjuk untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pelepasan balon yang akan digunting oleh Bapak PJ Wali Kota dan didampingi oleh Ibu Sekda, Ketua DPRD, dan juga Forkompindah. Bapak selanjutnya memotong balon ya Bapak. Ya. Nanti dimulai dari hitungan yang kelima ya Bu Maria ya. Nanti Ya. kita hitung sama-sama ya. Oke, ya. Hitungan mundur 5 sampai 1 dan nanti akan dipotong oleh Bapak Pejabat Wali Kota PJ Wali Kota Salatiga. Bapak Ibu Saudara semuanya kita akan menghitung sama-sama ya. Kita akan hitung sama-sama ya. Oke. Siap? Siap. Kita hitung dari angka 5. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Sekian tahun yang lalu balon jatuh di Sidoarjo, Oh, Jawa jatuh di Timur. Sidoarjo. Tahun Ya. 2019 ya berarti Ya, ya Bu betul. ya. 2019 jatuh di Sidoarjo. Yang sekarang nanti Belum tidak tahu, tahu di oke. mana. Saya serahkan. Iya. Mas Mari Udi, sekali lagi silakan. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Kota Salatiga dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hei, siarkan di gunung. Mari sama-sama tepuk tangan. Sama-sama teriakan. Wow.
Yang terhormat Bapak Pejabat Wali Kota, Bapak jajaran Konforpinda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPRD, Ibu Setda, dan para Bapak Pendeta Ibu, dan para jemaat semuanya, kita akan segera menutup dan kita akan mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita sekaligus menutup perayaan Natal Kristiani umat Kota Salatiga pada pagi hari ini. Mari kita tunjukkan berkat, mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, Yesus telah lahir, Ia baik bagi semua orang. Untuk itu, marilah kita menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kini marilah kita pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baik, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal tahun 2022. Ya, dengan berakhirnya berkat dari Romo, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara perayaan Natal Kota Salatiga dari awal, pertengahan hingga akhir. Selamat pulang, hati-hati di jalan, Tuhan memberkati.